Touch Lover, welcome back to Touch Suma dan masih bareng Rahma as a guide for Touch Suma content dan masih bareng Bisuma as a man behind the concept. Kita masih ngebahas putaran gadget dan kali ini aku tertarik banget buat bahas Redmi Note 10s nih yang udah dirilis 6 bulan yang lalu. Dan selain itu aku juga bakalan bahas kelebihan dan kekurangannya. Jadi sebelum kita beranjak ke video pembahasannya, aku mau ngasih tahu beberapa informasi nih. Jadi aku dapetin Redmi Note 10s ini di marketplace dengan harga 2,6 juta dengan RAM 6GB dengan memori internal 64GB. Dan untuk varian yang lebih besar yaitu memori internalnya 128GB, kalian bisa dapetin di harga 2,9 juta. Dan untuk pilihan terbesarnya yaitu RAM 8GB dan memori internal 128GB, kalian bisa dapetin di harga 3,1 juta. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja kita bahas dan jangan lupa buat nonton sampai akhir ya. Check this out. Nah, yang pertama ini adalah salah satu aspek penting menurut aku yaitu bagian display dari si Redmi Note 10s ini. Untuk displaynya sendiri aku enjoyable sama panel AMOLED ini ya, walaupun kalau dibandingin sama panel Super AMOLED Samsung ini masih belum bisa ya karena masih jauh banget. Tapi untuk hasil displaynya sendiri di panel AMOLED ini sudah baik, warnanya juga udah bagus ketimbang panel-panel IPS yang ada di range harga 2,6 juta sesuai sama Redmi Note 10s ini. Dan untuk dipakai di bawah sinar matahari dengan kecerahan 450 nits, dia masih bisa banget dipakai dan masih kelihatan jelas juga gambarnya, nggak yang gelap-gelap banget. Tapi yang jadi salah satu deal breakernya ini adalah di bagian refresh rate-nya. Karena refresh rate dari si Redmi Note 10s ini masih 60Hz, sedangkan handphone-handphone zaman sekarang itu udah pakai 60Hz ke atas ya. Bahkan udah biasa banget kita ngelihat yang 90, 120Hz dan ini masih 60Hz. Tapi kalau buat touch lover yang memang sangat memperhatikan hal ini, mungkin ini bakalan jadi salah satu alasan untuk agak ragu ngambilnya karena ngerasa ketinggalan untuk di bagian refresh rate ini sendiri. Oke, tadi kita udah bahas soal display dan sekarang masih berhubungan huruf D, yang itu pastinya desain. Untuk desain si Redmi Note 10s ini menurut aku pas, ukurannya nggak terlalu besar ataupun kecil, dan untuk di genggaman aku tuh masih nyaman banget ya dan nggak yang berat gitu. Dan dia juga lengkap karena dia ada port Type-C, kemudian ada audio jack 3,5mm, kemudian ada infrared juga, kemudian ada dual speaker atau stereo speaker. Ini menjadi salah satu kelebihan dari si Redmi Note 10s ini karena dia bisa ngebantu gaming experience juga. Dia ngasilin audio dari sisi bawah dan sisi atasnya. Kemudian untuk finishingnya, dia itu finishingnya matte dan kamera di belakangnya itu juga quad kamera yang menonjol. Tapi di sini masih cukup licin bodinya, jadi untuk touch lover semuanya aku saranin banget untuk pakai case biar lebih aman lagi. Berikutnya yaitu user interface atau UI. Untuk Redmi Note 10s ini dia membawa MIUI 12.5 yang sudah cukup nyaman untuk digunakan, tapi kita harus terbiasa sama iklan yang tiba-tiba muncul gitu aja kan. Jadi lagi nelpon atau lagi video call sama gebetan tiba-tiba ada iklan, jadi harus sabar-sabar aja. Nah, tetapi Redmi Note 10s ini terbilang cukup baik karena dia dibekali dengan fitur unggulan yaitu ada Mi Share, ada Toolbox, ada Floating Windows, dan juga ada scanner. Dan Redmi Note 10s ini juga menghadirkan dua fitur keamanan yaitu Face Unlock dan fitur fingerprint di bagian lock buttonnya ini. Dan untuk fitur lock button ini sendiri juga dihadirkan dengan dua pilihan yaitu press dan touch. Untuk press itu dijalankan sambil menekan, dan sedangkan untuk touch itu hanya cukup menyentuhnya saja dan langsung kebaca gitu fingerprint kalian. Kalau aku sih prefer untuk touch ya, karena dia juga bisa menjaga lock buttonnya ini biar lebih panjang lagi masa penggunaannya, biar nggak cepet. Apa sih namanya? Biar nggak cepet gitu loh, masuk gitu lah. Dan karena aku sendiri lebih prefer ke fitur keamanan fingerprint, jadi ini menjadi salah satu poin plus untuk Redmi Note 10s yang selain Face Unlock, dia juga tetap menghadirkan fitur fingerprint unlock ini sendiri. Dan untuk Face Unlocknya pun juga nggak ada masalah, pakai kamera depannya masih aman-aman dan masih lancar aja touch lover. Baik, tadi kita sudah bahas desain dan juga display dan ada UI juga, dan sekarang kita lanjut ke performa nih. Untuk performa, si Redmi Note 10s ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio G95 12 nanometer
Dan untuk chipset MediaTek Helio G95 ini menurut aku sudah mumpuni untuk digunakan aktivitas sehari-hari, untuk multitasking, buka banyak aplikasi, kemudian gaming juga masih aman banget, masih lancar dan juga smooth, nggak ada patah-patah. Cuman dia terkadang memang cenderung lebih panas daripada rivalnya yang lain ya, yaitu ada Poco M3 Pro 5G dan juga Samsung A22 yang sudah sempat aku compare juga. Kalian juga bisa nonton videonya di YouTube Tatsuma. Dia memang cenderung lebih panas tapi untuk performanya masih aman, masih oke, apalagi di rentangan harga 2,6 jutaan, bahkan yang tertinggi di 3,1 juta ini masih aman banget. Untuk dipakai gaming seperti PUBG Mobile di settingan HD frame rate high dan Mobile Legends settingan grafik high dan juga frame rate high, lancar-lancar aja, nggak ada masalah dan nggak ada kendala nih Touch Lover. Untuk Genshin Impact bisa dibilang ini adalah game berat yang ada di smartphone saat ini, dan pada Redmi Note 10s mendapat settingan awal grafik menengah 30 fps tetapi agak kurang lancar nih untuk dimainkan, dan seharusnya ini lebih baik apabila menggunakan settingan grafik rendah atau yang terendah agar tidak terjadi frame drop. Next, kita ke sektor kamera dari si Redmi Note 10s ini. Untuk kamera, si Redmi Note 10s ini dibekali dengan quad kamera dengan kamera utamanya yaitu 64 megapiksel dengan f1.8 OIS. Kemudian untuk ultrawide-nya itu 8 megapiksel f2.2. Kemudian makro dan juga depth kameranya itu sama 2 megapiksel dengan f2.4. Untuk hasil kamera ini sendiri kita udah bandingin sama handphone yang ada di kelas harganya yaitu 2 jutaan, ada Poco M3 Pro 5G dan juga Samsung A22. Untuk hasilnya sendiri dia masih natural dan warnanya nggak terlalu kontras, jadi masih aman banget untuk dipakai upload foto ke sosial media nih Touch Lover. Untuk dynamic range pada Redmi Note 10s ini menghasilkan gambar yang lumayan dramatis dan bersih sehingga bisa memberikan kesan yang megah saat pengambilan gambar di outdoor. Apalagi jika ditambah menggunakan lensa ultrawide membuat perpaduannya itu makin keren ya. Sedangkan untuk selfie kameranya pada Redmi Note 10s ini cukup bisa diandalkan dengan kekuatan 13 megapiksel f2.5. Gambar yang dihasilkan Redmi Note 10s ini memiliki ketajaman yang cukup detail walau untuk warnanya itu kadang kurang saturate dari rivalnya. Ya, ini bisa dimaklumin ya Touch Lover, karena kamera selfie juga bukan jualan utama dari Redmi Note 10s tetapi untuk keperluan sehari-hari. Kamera selfie-nya ini juga masih bisa digunakan dengan layak untuk sekedar ngepap mungkin atau video call, ini juga masih aman. Kemudian pada night mode-nya hasilnya masih belum bisa semaksimal rivalnya, entah karena di software atau di hardware-nya. Hasil dari foto night mode Redmi Note 10s ini masih terlihat gelap dan banyak noise. Jadi untuk mode ini Redmi Note 10s harus bisa mengakui kalau rivalnya masih lebih baik dalam menghasilkan foto night mode. Nah, untuk di sektor perekaman videonya, dia ada resolusi 4K 30 fps, kemudian 1080, 30 dan 60 fps, dan 720 30 fps. Dan di antara rivalnya Samsung A22 ataupun Poco M3 Pro 5G, si Redmi Note 10s ini menjadi salah satunya yang bisa melakukan perekaman 4K 30 fps. Untuk hasilnya bisa kalian langsung cek di sini. Pengetesan kamera 4K pada Redmi Note 10s. Pengetesan kamera 1080p 30 fps pada Redmi Note 10s. Baik, ini hasil video kamera depan Note 10s.
dengan resolusi 1080 fps, 30 fps. Next, kita choose ke sektor baterai. Untuk baterai sendiri, dia dibekali dengan kapasitas 5000 mAh dengan kemampuan fast charging 33 watt. Nah, untuk fast charging ini sendiri menjadi salah satu kelebihan dari si Redmi Note 10S karena dia mampu mengisi daya dari 0 hingga 100% hanya dengan 76 menit. Dan di antara rivalnya, si Poco M3 Pro 5G ataupun Samsung A22, si Redmi Note 10S ini masih menjadi juara satu ya, ranking 1 untuk soal pengisian daya karena dia yang tercepat. Dan untuk penggunaannya sendiri, untuk pakai sosial media, YouTube, browsing, dan main game, kemudian sekedar chattingan, dia masih bisa banget dipakai selama seharian. Oke, akhirnya kita udah nyampe di bagian kesimpulan nih. Mari kita simpulkan pembahasan kita dari tadi ya. Jadi Redmi Note 10S ini dirilis pada bulan Mei tahun 2021 yang lalu. Yang lalu ya, berasa udah lama banget padahal baru 6 bulanan. Dan kita sudah ada di penghujung tahun 2021 dan menjelang tahun baru 2022. Mungkin buat touch lover yang mau bungkus si Redmi ini, mungkin ada beberapa hal yang harus touch lover pertimbangkan nih. Nah, yang pertama yaitu soal display dari si Redmi Note 10S ini. Redmi Note 10S ini pada displaynya itu masih ada kekurangan atau mungkin kita bisa bilang keterbatasan ya, karena dia masih mengusung refresh rate 60 Hz. Sedangkan untuk handphone-handphone sekarang pada umumnya udah 90 Hz ke atas. Jadi buat touch lover yang memang sangat mementingkan display atau memang pengen ngerasain refresh rate 90 Hz ke atas, mungkin ini menjadi salah satu alasan yang bikin ragu-ragu untuk bungkus si Redmi Note 10S ini. Sedangkan untuk aspek lainnya, Redmi Note 10S ini punya beberapa kelebihan yang mungkin bisa dibilang dan layak disebut sebagai yang terbaik di kelas harganya dibandingkan teman-temannya yang lain. Karena dia punya kelebihan stereo speaker, kemudian displaynya dengan panel AMOLED, kemudian chipsetnya yang kencang MediaTek Helio G95 dan juga kameranya juga yang mumpuni, apalagi untuk hasil outdoor, video ataupun kamera fotonya sendiri juga masih bagus banget dan bisa diandelin karena dia nggak over sharpness, nggak juga over saturate daripada teman-teman yang lainnya. Bayangin aja Redmi Note 10S ini punya refresh rate 90 Hz ke atas, pastinya udah nggak ada alasan lagi buat ragu bungkus si Redmi Note 10S ini kalau kalian mentingin beberapa kelebihan yang udah aku sebutin tadi. Dan gimana nih menurut touch lover semuanya? Pendapat kalian terkait si Redmi Note 10S ini atau mungkin ada touch lover yang udah pakai si Redmi Note 10S ini selama 6 bulanan? Gimana pengalamannya? Bisa banget di-share di kolom komentar. Nah, jadi buat touch lover yang mau bungkus si Redmi Note 10S ini bisa banget melalui link pembelian di description box kita. Thanks for watching, jangan lupa like dan juga subscribe. Don't forget to turn on notification biar nggak ketinggalan notif terbaru dari Tatsuma. Akhir kata, bye dan see you next time.